Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channel Departemen Papi Puas Esos. Baik lagi bersama saya Parmustapid ya. Saya ingin menjawab beberapa kolom komentar tentunya mengenai perihal kapan upload bang, bahas ini bang, bla 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 dan lain sebagainya. Tentunya saya ingin meminta maaf dan mengklarifikasi bahwasannya pertama, keterbatasan infrastruktur atau fasilitas ya. Jadi sepertinya kedepannya YouTube channel ini akan dikelola oleh gua pribadi gitu, dan tanpa menggunakan pendekatan editor yang sinematografi gitu yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini gua akan membahas mengenai politik dan hukum. Kenapa? Jadi sederhananya satu minggu yang lalu gue bertemu teman-teman rekan gitu, diskusi dan membahas sampai berjam-jam mengenai konteks hukum dan politik, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ teman gue membahas dan memiliki tesis idenya bahwa ketika kita melihat suatu fenomena politik gitu, kita harus melihat sebuah hal itu berdasarkan konteks apa adanya dan berpikir secara komprehensif dan kontekstual. Nah, menurut dia gitu, di situ gue sepakat itu dalam perspektif idealnya, tapi gue sanggah gitu pendekatan yang ia bawa, tesis yang dia bawa, gue sanggah dan gue jawab gitu bahwasannya itu dalam perspektif ideal, sedangkan dalam realitas politik gitu itu sering tidak sinkron, bahkan itu sering menabrak gitu. Jadi kalau kita melihat suatu fenomena tersebut, ya betul gitu, kalau secara fenomenologi politik kita harus melihat sesuatu itu berdasarkan utuh dan apa adanya gitu, tanda kutip. Nah, sedangkan dalam strategis dan taktik politik siasatnya adalah beberapa metode sering digunakan para praktisi tersebut dengan menggunakan metode bukan apa adanya, tapi ada apanya. Kalau kata Bang Ricky Malau gitu, ada apa di balik peristiwa tersebut gitu. Sebagai catatan kaki di YouTube Total Politik gitu bersama Bang Peri sama Bang Ari dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita bedah dan kaji gitu secara metodologis fenomenologi politik gitu, gue bilang gitu ke temen gue sepakat dalam hal-hal tertentu gitu. Bagaimana? Tapi yang gue garis bawahi di situ, temen gue bilang bahwa ya betul, fenomenologi politik berbicara mengenai konsep dinamika yang di dalamnya terdapat melihat suatu hal berdasarkan apa adanya. Lalu dia bilang, kekeliruan dalam berpikir dia di sini nih. Kita harus melihat suatu hal itu rakyat sebagai objek. Di sini gue debat sampai berjam-jam gitu ya secara rasionalitas, dan akhirnya perdebatan intelektual lah bersama rekan gue ini gitu. Gue bilang bahwa tesis gue, kalau rakyat sebagai objek berarti rakyat menjadi komoditas politik gitu oleh para elit gitu. Dan dia di situ agak ngangu-ngangu gitu. Enggak gitu. Akhirnya gue bilang, kalau kita melihat suatu fenomenologi politik dan hukum berdasarkan suatu fenomenologi, rakyat itu bukan lagi sebagai subjek gitu, tapi subjek yang melekat pada objek itu sendiri. Kenapa? Rakyat yang disebutkan tadi bukanlah objek, tapi subjek yang melekat pada objek itu sendiri gitu. Sederhananya adalah definisi itu kan penyempitan gitu, penyempitan terhadap suatu objek yang kemarin gue bahas 1 minggu lalu itu adalah politik, hukum gitu, negara dan government gitu tentunya, yang memiliki struktur aturan-aturan konstitusional yang dilegalkan berdasarkan SK sehingga diikuti. Jikalau peraturan
negara itu salah, maka kehidupan publik juga salah. Kan seperti itu silogisme hukumnya. Maka sejatinya hukum melahirkan kekuasaan, kekuasaan memiliki wewenang melahirkan keputusan. Jikalau keputusan itu salah, maka kehidupan publik juga salah gitu. Nah akhirnya si teman gue ini, si Toing gitu kita sebut, dia memiliki menjawab dengan fenomenologinya Husserl dan Martin Heidegger gitu. Dia bilang bahwa ya saya sepakat dalam hal tertentu, tapi gitu secara ideal gitu seharusnya para elit ini melihat ini suatu berdasarkan kacamata apa adanya. Tapi gue bantah, tapi harus ada sinkronitas antara realitas dan ideal gitu. Kita hidup di hal yang realis dalam dunia yang tidak ideal, atau kita hidup dalam hal yang idealis dalam dunia yang tidak realis. Nah itu dua hal yang berbeda teman-teman gitu. Akhirnya kita papipu asesus gitu kan. Pada akhirnya ya titik konklusinya adalah bahwa suatu rumusan politik itu harus didasari oleh hukum gitu. Kaidah-kaidah yuridis. Maka hukum melampaui politik itu sendiri, sedangkan politik adalah alat kepentingan suatu negara gitu. Maka hukumlah yang mewadahi, bukan politik yang mewadahi. Itu sifatnya kalau seperti itu destruktif gitu, bukan konstruktif. Ya seperti itulah pendapat gua gitu. Sebenarnya gua ingin merekam atau menafsirkan ulang dari perdebatan 1 minggu yang lalu gitu bersama teman gua, tapi dikarenakan fasilitas tidak mendukung, akhirnya gua retake atau ditafsirkan ulang gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.